Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ketua kelas, tolong cek teman-temannya adakah yang tidak hadir. Baik Ibu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu rajin semua ya sekolah hari ini. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA pada tema 8, subtema 1 dan pembelajaran 1, yaitu temanya tentang lingkungan tempat tinggalku. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, kalian tadi sarapan tidak? Siapa yang tidak sarapan? Ayo. Sarapan semua Bu. Tadi pagi saya minum susu, makan roti. Wah, hebat. Alhamdulillah kalau tadi sarapan. Karena sarapan itu penting buat kesehatan kita. Kalau kita sarapan, membuat kita semangat dan fokus dalam belajar hari ini. Baiklah, kita langsung saja ya memasuki pelajaran intinya. Kita hari ini akan belajar tentang cerita fiksi. Ada yang tahu tidak apa itu cerita fiksi? Belum tahu Bu. Cerita fiksi adalah cerita rekayasa yang tidak benar-benar terjadi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat rekaan, yang kedua bahasanya bersifat konotatif, yang ketiga menggunakan imajinasi penulis, dan yang keempat tidak ada sistematika baku di dalam penulisannya. Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, sekarang silakan buka buku kalian halaman 12. Di sana ada cerita tentang asal mula Lubuk Linggau. Mari kita baca bersama-sama ya. Ibu bacakan dan kalian simak ya. Asal mula Lubuk Linggau. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda tampan, yaitu putra mahkota kerajaan Linggau. Ia adalah putra kesayangan Baginda Raja. Linggau dikenal mempunyai berbagai ilmu kesaktian. Banyak gadis kerajaan yang mendambakannya untuk menjadi pendamping hidupnya. Sayangnya, Linggau belum bermaksud menikah. Sebagai pewaris tahta, Linggau mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga Linggau lebih memperhatikan tentang keluarganya. Dia memiliki adik yang sangat cantik jelita yang bernama Dayang Torek. Kecantikan Dayang Torek terdengar sampai ke mancanegara, sehingga suatu hari ada seorang pemuda yang bernama si Pahit Lidah. Dia ingin menikahi si Dayang Torek. Namun keluarga dari Baginda Raja tidak merestui. Untuk menghindari si Pahit Lidah, Linggau pun menyembunyikan Dayang Torek di dasar sungai. Linggau sengaja membuat lubuk yang sangat dalam dan menancapkan taring giginya ke dasar sungai. Disitulah Dayang Torek bersembunyi. Lubuk itu kecil namun sangatlah dalam karena yang membuat lubuk itu adalah Linggau. Maka lubuk tersebut dinamakan Lubuk Linggau. Lubuk tersebut berada tepat di bawah jembatan yang terletak di Dusun Linggau, Kecamatan Linggau, dan saat ini yaitu Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Airnya sangat tenang, tidak pernah ada batu yang menutupi lubuk tersebut. Dusun Linggau itu sekarang menjadi kota Lubuk Linggau kita sekarang. Nah, berdasarkan cerita fiksi yang kita bacakan tadi, dapat disimpulkan atau dapat membuat sebuah pertanyaan. Di situ ada pertanyaan, siapa tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut? Ayo, coba kalian jelaskan. Di dalam cerita tersebut ada raja Bu, putra mahkota Linggau,
dan dayang toreng dan si pahit lidah. Ya, benar kamu. Berarti kamu memahami isi dari cerita tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, di mana ya Linggau menyembunyikan adiknya Dayang Torek? Di dasar sungai yang dalam, Bu. Ya, kamu benar. Linggau menyembunyikan adiknya di dasar sungai yang paling dalam. Itulah yang dinamakan lubuk. Lalu, mengapa ya Linggau tidak ingin menikahkan adiknya dengan si pahit lidah? Karena si pahit lidah jahat, Bu. Karena dia mempunyai sumpah yang sangat sakti. Wah, hebat anak-anak ibu ternyata bisa ya menjawab semua pertanyaannya. Itu artinya kalian paham bagaimana cara memaknai atau mengerti isi dari cerita fiksi tersebut. Baiklah, kita langsung lanjut ya ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang gerak. Adakah yang tahu apa itu gerak? Gerak adalah sesuatu yang bergoyang-goyang, Bu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Namun, definisi gerak yang sebenarnya adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati atau menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai oleh gaya. Nah, Ibu punya contoh dari gaya. Contohnya, Udin dan Dita bermain ayunan. Lalu Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Lalu, itulah yang dimaksud dengan gaya, karena adanya gerakan menarik dan mendorong. Dari contoh yang Ibu berikan tadi, itu artinya apabila ada suatu gerakan, maka akan juga terbentuk suatu gaya. Jadi, gerak dan gaya itu saling berhubungan. Sudah pahamkah kalian tentang gerak? Paham, Ibu? Oke, baiklah. Kalau kalian sudah paham, berarti kita akhiri ya pelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita telah belajar tentang cerita fiksi yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalku dan gerak. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dan kita pelajari bersama-sama tadi bermanfaat untuk kehidupan kalian di sehari-harinya ya. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah, ulangi apa yang kita pelajari hari ini tadi. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih.